Episode 20. Rahasia Jiwa Tubuh. Tidak hanya Three Life Souls Cauldron yang cepat, namun kedatangannya juga relatif mendadak. Dengan demikian, ketiga Agility System Soul Masters tidak dapat melepaskan keterampilan jiwa mereka tepat waktu. Jelas bagi semua orang yang menonton bahwa Xiao Xiao sudah luar biasa hanya karena mampu melakukan banyak tugas hingga tingkat ini. Mustahil baginya untuk masih memiliki sisa energi untuk menggunakan keterampilan jiwa pada waktu yang tepat sambil juga mengendalikan jiwa bela dirinya, yang telah terbagi menjadi 3. Lagi pula, lawannya akan tiba pada waktu yang berbeda karena mereka mendekatinya dengan kecepatan berbeda. Alhasil, Xiao Xiao memperlihatkan adegan yang mengejutkan kepada penonton. 3 ledakan terdengar dari Kuali, menimbulkan 3 getaran di tempatnya masing-masing. Itu semua terjadi saat mereka bertabrakan dengan Agility System Soul Masters. Ketiga Agility System Soul Masters terlempar ke belakang karena benturan, dan langsung pingsan karena shock. Mereka tidak memiliki fisik master jiwa pertarungan sistem penyerangan, sehingga periode pusing ini secara alami bahkan lebih lama bagi mereka daripada apa yang dialami Huang Cutian sebelumnya. Kuali itu menyusul lawannya dan menyerang mereka sekali lagi. Bang, bang, bang. Ketiga kuali tersebut mendekati lawannya masing-masing dan menyerang mereka sekali lagi dengan tepat, menyebabkan ketiga sosok tersebut terbang keluar arena pada saat yang bersamaan. 3 kuali hitam bangkit dan bergabung kembali menjadi satu kesatuan di atas kepala Xiao Xiao, lalu diam-diam menghilang ke udara tipis setelah jiwa bela dirinya ditarik kembali. Semua orang yang hadir terdiam. Pertandingan ini bahkan lebih mengejutkan dari pertandingan sebelumnya, dengan Xiao Xiao tampil sebagai pemenang sebagai tokoh utama. Seluruh pertarungan memakan waktu kurang dari setengah menit. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia dengan kuat mengejutkan lawan-lawannya, dia bahkan tidak membiarkan mereka berlari melintasi separuh medan perang. Dia menghadapi pertempuran 3 arah dan memperoleh kemenangan total di ketiga arah. Wang Yan telah melihat semua penilaian sebelumnya yang telah dilewati oleh tim Huo Yuhao dengan matanya sendiri. Dalam hatinya, orang terkuat dalam tim beranggotakan 3 orang ini tentu saja adalah Wang Dong. Sedangkan yang paling misterius, yang juga paling mantap, adalah Huo Yuhao. Jiwa alat Xiao Xiao tampaknya cukup bagus, tetapi secara relatif, fungsinya lebih condong ke arah jiwa alat sistem kendali sebagian tambahan. Dari sudut pandangnya, jiwa alatnya tertinggal di belakang 2 jiwa lainnya. Namun, Xiao Xiao telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kepada Wang Yan bahwa dia juga memainkan peran yang sangat penting dalam tim beranggotakan 3 orang ini. Seorang wanita muda yang baru berusia sekitar 11 tahun sebenarnya mampu membedakan semua rute serangan lawannya dengan begitu tenang dan tepat, dan kemudian dari sana mampu melancarkan rentetan serangan. Bahkan sistem kendali 4 cincin, leluhur jiwa mungkin belum tentu mampu mencapai cara pertahanan, kendali, dan mundur yang alami dan mulus melawan lawan-lawan mereka. Bagaimana mungkin seorang wanita muda sekecil dia bisa mencapai prestasi seperti itu? Kelompok lain awalnya berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan fakta bahwa Huo Yuhao dan timnya telah menghabiskan energi mereka di pertandingan pertama mereka, tetapi sekarang, pemikiran itu benar-benar lenyap dari hati mereka. Tim mereka memiliki 2 orang dengan kekuatan untuk melawan seluruh tim sendirian. Mereka terlalu gagah berani. Namun, tim Huang Cutian, yang kekuatannya kurang dibandingkan dengan tim Huo Yuhao, tidak seberuntung itu. Meskipun kakak beradik klan telah terbangun dari keadaan tidak sadarkan diri, mereka merasakan sakit kepala yang sangat parah hingga kepala mereka terasa seperti akan terbelah. Mereka juga mengonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah berlebihan, sampai-sampai mereka tidak bisa mengikuti pertandingan berikutnya dan harus bergantung pada Huang Cutian sendirian untuk terus mengikuti kompetisi tersebut. Huang Cutian sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwanya, dan juga telah terluka oleh Wing Guillotine milik Wang Dong. Terlebih lagi, ketiga lawannya akan sepenuhnya fokus padanya jika dia menghadapi mereka sendirian. Meskipun Xiao Xiao juga baru saja menghadapi 3 lawan sendirian, pihak lain telah terganggu, gemetar ketakutan ketika Huo Yuhao berdiri di belakangnya. Akibat hal tersebut, Huang Cutian mengalami tragedi. Meski bertahan beberapa saat di pertandingan kedua kompetisi tersebut, pada akhirnya ia dikalahkan oleh lawan-lawannya. Dengan demikian, timnya kalah telak di babak kedua. Dari sudut pandang tim 3 orang Huo Yuhao, sisa kompetisi telah memasuki siklus yang baik. Tidak ada seorang pun yang bersedia untuk secara paksa menghadapi mereka secara langsung dalam pertempuran,
dan semua melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan mereka ketika bertarung melawan mereka sehingga mereka dapat menghadapi yang lain. Dapat dikatakan bahwa tim Huo Yuhao memenangkan 3 putaran berikutnya dengan tingkat kemudahan yang tidak normal. Hal ini terutama terjadi pada pertandingan keempat, ketika Wang Dong berhasil memulihkan kekuatan jiwanya sepenuhnya. Dengan dia dan Xiao Xiao berdiri di depan Huo Yuhao, lawan mereka hanya secara simbolis menghadapi mereka sebentar sebelum kebobolan. Pada akhirnya, tim Huo Yuhao, mewakili mahasiswa baru kelas 1, muncul sebagai pemenang dari 10 pertandingan turnamen round robin, memperoleh skor terbaik di grup mereka. Tim Huang Cutian juga memiliki fondasi yang kuat. Setelah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, Lan bersaudara sudah sedikit pulih. Mereka berhasil muncul kembali di tempat kejadian sekali lagi, sementara Huang Cutian menunjukkan kekuatannya yang gagah berani lagi. Mereka mampu memenangkan 3 pertandingan terakhirnya secara berturut-turut dengan berhadapan langsung dengan lawannya yang sudah menghabiskan banyak tenaga dari pertandingan sebelumnya. Hasilnya, mereka memenangkan 7 dari 10 pertandingan pada akhirnya. Oleh karena itu, memasuki 64 tim teratas seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi mereka. Saat turnamen round robin berakhir, Wang Yan akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Huo Yuhao, kalian bertiga tinggal sebentar. Tim lain kembali beristirahat, tetapi Wang Yan menahan tim 3 orang Huo Yuhao. Guru Wang, Huo Yuhao tiba di depan Wang Yan. Wang Yan mengangguk ke arahnya, tersenyum, lalu berkata, "Selamat kepada kalian semua karena telah memenangkan semua pertandingan kalian di turnamen round robin penilaian mahasiswa baru. Saya khawatir kurang dari 10 tim yang bisa memperoleh hasil seperti itu selama penilaian mahasiswa baru ini. Kalian benar-benar sangat kuat, namun, aku selalu penasaran denganmu, Huo Yuhao. Menjadi pemimpin tim Anda, apa sebenarnya jiwa bela diri Anda? Meskipun saya tidak dapat melihat Anda melakukan banyak hal selama pertempuran, saya yakin Anda adalah inti dari tim ini. Aku benar dalam hal ini, bukan?" Huo Yuhao menjadi kosong sejenak, dan kemudian, dengan merasa sedikit malu, berkata, "Guru Wang, Anda menyanjung saya. Kami bisa mendapatkan hasil yang bagus berkat kekuatan Wang Dong dan Xiao Xiao. Saya hanya karakter pendukung dibandingkan mereka karena, seperti yang Anda lihat, saya hanya memiliki 1 cincin jiwa 10 tahun." Wang Yan tertawa kecil dan berkata, "Kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Jika Anda tidak sekuat itu, saya tidak percaya individu berbakat seperti Wang Dong dan Xiao Xiao akan bersedia membiarkan Anda menjadi pemimpin tim. Selain itu, saya juga menyelidiki kinerja Anda di akademi selama 3 bulan terakhir ini. Tahukah kamu siswa memanggilmu apa?" Huo Yuhao terdiam sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Wang Yan melanjutkan, "Mereka semua memanggilmu, Yuhao berkemauan besi, karena kamu memiliki kemauan yang mirip dengan baja. Bakat bawaan Anda adalah yang paling lemah, tetapi Anda adalah yang paling pekerja keras. Itulah yang menjadikanmu panutan bagi mahasiswa baru kelas 1. Namun, aku tidak bertanya-tanya tentang jiwa bela dirimu karena aku ingin melihat sendiri apa itu jiwa bela diri dan keterampilan jiwamu, untuk membuktikan kemampuanku sendiri. Namun, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa saya kalah. Saya tidak tahu apa jiwa bela diri Anda dari awal kompetisi hingga akhir, dan saya juga tidak bisa mengetahui keterampilan jiwa apa yang Anda gunakan. Aku melihat cincin jiwa putih 10 tahun milikmu menyala di setiap pertandingan, tapi sepertinya aku tidak bisa memahami apa efek dari keterampilan jiwamu. Bisakah Anda menghilangkan kebingungan saya?" Huo Yuhao menjawab, "Guru Wang, jiwa bela diri saya adalah mata roh, dan diklasifikasikan sebagai jiwa bela diri tipe mental. Adapun keterampilan jiwaku, izinkan aku merahasiakannya. Bagaimanapun, kami masih harus terus berpartisipasi dalam penilaian. Jiwa bela dirinya bukanlah rahasia besar di akademi, karena ada banyak orang yang mengetahuinya. Jika Guru Wang ini dengan tulus ingin mengetahuinya, maka dia pasti bisa melakukannya, namun mengapa dia harus begitu picik? Adapun keterampilan jiwanya, dia tidak mau mengungkapkannya. Mata roh, jiwa bela dirimu adalah matamu." Respons Wang Yan bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Huo Yuhao. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, dia begitu bersemangat hingga hampir melompat. Dia memandang Huo Yuhao dengan wajah penuh kegembiraan. Huo Yuhao menatap kosong dan bertanya, "Guru Wang, apa yang terjadi padamu?" Wang Yan meraih bahu Huo Yuhao dengan kedua tangannya dan berkata,
jawab aku dulu. Apakah jiwa bela dirimu adalah matamu? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, iya. Wang Yan menarik napas dalam-dalam, lalu menginterogasinya lebih jauh dengan ekspresi gugup di wajahnya. Lalu, apakah kamu anggota sekte tubuh? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, merasa bingung, sekte tubuh. Guru Wang, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sedikit ekstasi muncul di mata Wang Yan. Dia melepaskan cengkeramannya pada Huo Yuhao dan berkata, luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Haha, saya tidak pernah menyangka Akademi Shrek kita akan mendapat tawaran sebesar itu. Pantas saja peran Anda sangat besar, meski Anda hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Ternyata, Anda sebenarnya memiliki jiwa raga. Sangat disayangkan. Jika kamu masuk akademi lebih awal, aku akan membantumu mendapatkan cincin jiwa dengan batas yang bisa kamu serap untuk cincin jiwa pertamamu, apapun yang terjadi. Melihat Wang Yan yang sedikit misterius yang sedang mengobrol, Huo Yuhao mau tidak mau berbalik dan melihat Wang Dong dan Xiao Xiao. Huo Yuhao dan Wang Dong telah bertemu dengan Phoenix api jahat yang tidak masuk akal bernama Ma Xiao Tao sebelumnya. Guru Wang bersikap sangat normal ketika mereka bertemu dengannya 2 hari yang lalu. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Huo Yuhao tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang diucapkan guru Xiao Ya dan kakak laki-laki tertuanya setelah menyaksikan adegan ini. Tidak banyak siswa monster di Akademi Shrek, tapi pasti ada banyak guru monster. Wang Yan menarik napas dalam-dalam, menenangkan keheranan dan kegembiraan di hatinya. Dia kemudian berkata, baiklah. Huo Yuhao, kalian kembali dan istirahat. Dulu, aku akan datang dan mencarimu lagi nanti. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan buru-buru pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Xiao Xiao mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, tidak mungkin guru Wang gila, kan? Huo Yuhao mengerutkan kening dan menjawab, jangan bicara tentang guru Wang seperti itu. Wang Dong pergi ke sisi Huo Yuhao dan berkata, dia pasti kehilangan ketenangannya karena jiwa tubuhmu. Saya rasa saya juga pernah mendengar bahwa orang yang memiliki jiwa tubuh sangatlah langka, tetapi saya belum pernah mendengar sesuatu yang disebut sekte tubuh sebelumnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lupakan, saya rasa guru Wang masih akan datang dan menemukan saya lagi di masa depan. Bukankah kita harus merayakan kemenangan total kita? Aku akan mentraktir kalian sesuatu yang enak di ruang makan. Xiao Xiao sangat ingin makan, dan dia segera mengungkapkan keinginannya untuk makan sesuatu. Lupakan ruang makan. Pengawas kelas, saya masih belum mencoba ikan bakar Anda. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu harus memenuhi keinginan kecilku hari ini. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tidak masalah. Ini masih awal. Ayo kembali ke asrama dan istirahat dulu. Kita akan bertemu di gerbang asrama nanti malam. Seharusnya tidak ada sesuatu yang penting besok. Bagaimanapun, mari beristirahat dan mengatur ulang diri kita sebelum dimulainya pertandingan eliminasi. Mereka bertiga kembali ke asrama bersama. Xiao Xiao naik ke asrama putri, area yang benar-benar dibatasi untuk siswa laki-laki. Huo Yuhao mengikuti Wang Dong kembali ke asrama. Namun, dia tidak menyangka Wang Dong terlihat seolah-olah sedang memikirkan banyak hal. Ada apa, Wang Dong? Apa yang kamu pikirkan? Huo Yuhao bertanya pada Wang Dong, yang saat ini sedang duduk di tempat tidurnya. Wang Dong bergumam tidak yakin pada dirinya sendiri, berkata, Yuhao, aku sedang memikirkan tentang apa yang terjadi pada pertandingan pertama kita hari ini. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun kekuatan keterampilan cincin jiwa 1000 tahun saya sangat kuat, pihak lain menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri. Saya dapat merasakan bahwa Anda memfokuskan berbagi deteksi spiritual Anda dan mendeteksi bagian dalam dari keterampilan jiwa mereka, tetapi itu bukan untuk membagikannya kepada saya. Segera setelah Anda melakukan itu, keterampilan jiwa mereka dikalahkan. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Dia mengangkat kepalanya saat dia berbicara dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan membara. Hati Huo Yuhao melonjak. Dia tahu akan sedikit sulit jika dia ingin menyembunyikan sesuatu dari Wang Dong. Wang Dong berbeda dari guru Wang Yan, mereka berdua berbagi asrama, dan juga sudah lama berkultivasi bersama. Wang Dong sangat memahaminya. Jika dia mengarang kebohongan, mungkin dia bisa berbohong untuk menghindarinya, tapi Wang Dong pasti akan menaruh dendam padanya karena melakukan hal itu. Akibatnya, Huo Yuhao tidak menjawab pada awalnya,
malah tenggelam dalam keraguan dan pemikiran yang mendalam. Sangat mustahil baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Keberadaan monster jiwa jutaan tahun, Skydream Ichewon, terlalu mengejutkan. Ini akan mempengaruhi seseorang dengan cara yang tidak terbayangkan, tidak peduli siapa orang itu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Dong, dia mungkin hanya akan merugikannya. Namun, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Tiba-tiba, kata jiwa tubuh terlintas di benak Huo Yuhao. Matanya bersinar, mengungkapkan fakta bahwa dia punya ide. Wang Dong. Huo Yuhao mengangkat kepalanya sekali lagi. Ada tatapan yang agak serius di matanya dibandingkan biasanya. Wang Dong belum pernah melihat Huo Yuhao berpenampilan seperti ini sebelumnya, dan langsung menatapnya sambil berkata, mungkinkah kamu benar-benar memiliki semacam kartu truf? Melihat Wang Dong menatap langsung ke matanya, Huo Yuhao tidak bisa menahan pikirannya menjadi kosong sejenak, karena mata Wang Dong benar-benar terlalu indah. Bulu matanya yang panjang melengkung ke atas, dan bagian putih matanya mengintip dari tepi matanya yang hitam legam. Tatapan penasaran di matanya membuat sepasang mata besar itu tampak seolah-olah bisa berbicara. Huo Yuhao diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pantas saja gadis-gadis itu terpikat olehnya. Dia sungguh sangat tampan. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, saya tidak akan mengatakan bahwa itu adalah kartu truf. Bisa dibilang ini adalah rahasia jiwa raga. Saya menemukannya belum lama ini. Wang Dong tercengang. Dia segera bertanya, rahasia jiwa tubuh. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Anda sendiri yang menyebutkan bahwa jiwa tubuh sangat langka ketika kami kembali sekarang. Kenyataannya memang seperti itu. Terlebih lagi, jiwa tubuh kita memang memiliki beberapa area unik. Sejak mengolah mata setan ungu Sekte Tang, saya menyadari bahwa mata roh saya pasti mulai bermutasi lagi. Ketika saya memfokuskan keterampilan jiwa pertama saya, berbagi deteksi spiritual, ke arah tertentu, saya dapat menghasilkan serangan spiritual jika saya memfokuskan kekuatan spiritual saya ke satu titik dan menyerangnya. Saya mencobanya melawan beberapa hewan kecil di akademi, dan itu sangat efektif. Aku memutuskan untuk mengujinya dalam pertarungan hari ini karena aku terpojok di tikungan yang sangat sempit, tapi aku tidak tahu apakah itu akan seefektif itu. Mungkin, Lan Susu dan Lan Luoluo sebenarnya merasa sangat sulit untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, dan pada saat yang sama, mereka juga dibatasi oleh keterampilan jiwa 1000 tahun Anda. Mungkin mereka hanya pingsan setelah serangan kekuatan spiritual tiba-tiba dari mata iblis ungu milikku dikombinasikan dengan akumulasi semua faktor ini. Namun, aku seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka yang kehilangan kesadaran. Apakah Anda lupa apa yang dikatakan guru sebelumnya di kelas? Keterampilan fusi jiwa bela diri tidak hanya menghabiskan banyak energi, tetapi penggunanya biasanya akan mengalami rebound. Semakin kuat skill fusionnya, semakin besar pula reboundnya. Saya khawatir pantulan sekecil apapun akan menyebabkan penggunanya menjadi sangat lemah. Karena mereka menggunakan skill fusion mereka hari ini. Wang Dong membelalakkan matanya. Maksudmu adalah jiwa bela dirimu dipengaruhi oleh mata iblis ungu, dan kamu benar-benar mampu melepaskan serangan spiritual yang mirip dengan keterampilan jiwa. Huo Yuhao meletakkan jari ke bibirnya. Pelankan suaramu, jangan sampai orang lain mengetahui hal ini. Aku baru saja memberitahumu rahasia terbesarku. Dari sudut pandang tertentu, Huo Yuhao tidak berbohong. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya benar, karena sejujurnya, masalah seperti Skydream Ichewon akan terlalu mengejutkan. Sekarang setelah dia menemukan penjelasan yang cocok untuk spirit shock-nya, Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia masih harus menghadapi banyak ujian berbeda seiring dengan studinya di Akademi Shrek, dan untuk menghadapi ujian ini, dia benar-benar tidak mampu menyembunyikan kejutan rohnya. Meski begitu, dia harus menemukan penjelasannya cepat atau lambat, dan teori yang baru saja dia berikan kepada Wang Dong tampaknya cukup cocok. Wang Dong tampak terkejut saat melihat ke arah Huo Yuhao. Jiwa tubuh sebenarnya sangat mengagumkan. Ia bahkan dapat berevolusi secara spontan dan menciptakan suatu keterampilan. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Dewi kupu-kupu bercahaya Anda secara alami memiliki kemampuan untuk terbang, bukan? Ketinggian penerbangan Anda juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya budidaya Anda. Kemampuan bawaan semacam ini harus dianggap sebagai karakteristik alami jiwa bela diri Anda. Setelah merenungkan apa yang dikatakan Huo Yuhao sejenak,
Wang Dong menjawab, tidak, ini tidak sama. Anda benar, kemampuan bawaan Dewi Kupu-Kupu bercahaya saya adalah terbang. Tapi serangan spiritualmu itu bukanlah kemampuan bawaan, karena serangan itu muncul melalui evolusi mata setan ungu. Artinya, mata roh Anda memiliki kemampuan alami untuk berevolusi sebagai jiwa tubuh yang bermutasi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Dewi Kupu-Kupu bercahayaku. Mungkin beberapa jenis keterampilan lain akan muncul di masa depan ketika mata setan ungu berevolusi lagi. Huo Yuhao terkekeh malu-malu dan berkata, sebenarnya, itu juga bukan keahlian apapun. Penafsiran yang lebih akurat adalah bahwa mata roh terus meningkatkan kekuatan spiritual saya. Di sisi lain, saya menemukan kegunaannya setelah melepaskan kekuatan spiritual saya melalui mata roh saya dengan bantuan mata setan ungu. Wang Dong mengangguk dan berkata, saya mengerti maksud Anda saat mengatakannya seperti ini. Ini seperti bagaimana saya memurnikan atau memampatkan kekuatan jiwa saya untuk menyerang dan bertahan. Satu-satunya perbedaan antara kekuatan spiritual saya dan kekuatan spiritual Anda adalah bahwa kekuatan spiritual Anda tidak berbentuk, sehingga lebih sulit untuk mendeteksinya saat Anda menggunakannya. Saya tidak pernah berpikir akan ada cara cerdas untuk menggunakan kekuatan jiwa. Ketika keraguan di hatinya telah terjawab, ada ekspresi lega di mata indah Wang Dong yang besar. Namun, dia dengan cepat menjadi sangat bersemangat lagi. Yu Hao, keterampilan fusi jiwa bela diri yang digunakan si kembar itu sangat kuat. Aku khawatir kita akan kalah hari ini meskipun kita memiliki 3 cincin jiwa. Meskipun keterampilan fusi tidak dapat bertahan lama, keterampilan ini masih sangat kuat, dan memiliki daya ledak yang sangat kuat. Bisa dikatakan itu adalah skill peringkat teratas bagi kami para Soul Master. Kekuatan jiwa mereka akan semakin kuat di masa depan, bukan? Jika mereka dapat mempertahankan keterampilan fusi mereka untuk jangka waktu yang lebih lama, maka pasti akan sangat sulit bagi siapapun dengan peringkat yang sama untuk melawan mereka. Akan lebih baik jika kita juga bisa memiliki keterampilan seperti ini. Huo Yuhao tertawa terbahak-bahak dan berkata, berhentilah bermimpi, bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi pada kita. Saya masih ingat guru mengatakan bahwa kompatibilitas jiwa bela diri seseorang harus sangat tinggi sebelum keterampilan fusi jiwa bela diri dapat muncul. Kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil sehingga tidak ada satupun yang muncul di antara ribuan. Jika dan ketika jiwa bela diri dua orang sangat cocok, akan ada reaksi antara kedua belah pihak. Kita sudah hidup bersama selama 3 bulan, namun pernahkah kamu merasakan kecocokan denganku sebelumnya? Bagaimanapun, aku belum merasakan apapun. Huo Yuhao tidak menyangka Wang Dong akan menundukkan kepalanya saat dia berbicara, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Apalagi wajahnya menjadi sedikit memerah. Apa yang salah? Huo Yuhao bertanya dengan bingung. Wang Dong sepertinya sudah mengambil keputusan ketika dia mengangkat kepalanya. Ada tatapan agak aneh di matanya saat dia menatap Huo Yuhao dengan penuh perhatian, dan mulai berbicara dengan nada serius. Karena kamu sudah memberitahuku rahasia jiwa tubuhmu, maka tidak benar jika aku menyembunyikan kebenarannya lebih lama lagi. Sebenarnya, aku selalu menyembunyikan kemampuanku, serta auraku, sampai batas tertentu. Ah, giliran Huo Yuhao yang terkejut. Kekuatan Wang Dong berbicara sendiri. Dia sudah menunjukkan kekuatan jiwa bela dirinya, Dewi Kupu-Kupu bercahaya, selama ujian mahasiswa baru. Wang Dong hanya menggunakan keterampilan jiwa keduanya 1 kali selama 10 pertandingan, tapi meski begitu, tidak ada yang bisa melihat seperti apa sebenarnya itu. Namun, dia sekarang mengatakan bahwa dia sebenarnya masih memiliki kemampuan tersembunyi. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak terkejut dengan hal ini? Wang Dong melanjutkan, meskipun Anda tidak dapat merasakan aura saya, ketika saya menerima berbagi deteksi spiritual milik Anda untuk pertama kalinya, saya sudah dapat merasakan bahwa aura Anda sangat dekat dengan aura saya. Alasan kenapa auraku tidak meluas melampaui jangkauan tubuhku adalah karena auraku dibatasi oleh kekuatanku yang lain. Anda hanya bisa merasakan keberadaan aura saya dengan kontak tubuh yang dekat. Apakah kamu ingin mencobanya? Tutup kontak tubuh. Bagaimana kamu ingin dekat? Huo Yuhao bertanya dengan sikap bodoh. Wang Dong tiba-tiba menjadi jengkel. Bodoh, bukankah tidak apa-apa jika hanya berpelukan sebentar? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, begitukah? Seharusnya kamu bilang begitu. Apakah saya perlu membuka pakaian? Tidak, Wang Dong mengejutkan Huo Yuhao. Huo Yuhao tertawa dan berkata,
Kalau begitu, ayo. Dia rela merentangkan tangannya lebar-lebar saat dia berbicara, berjalan menuju Wang Dong untuk dipeluk. Wang Dong, sebaliknya, sedikit linglung saat melihat Huo Yuhao semakin dekat dengannya. Dia tidak memiliki kemauan Huo Yuhao, yang pada gilirannya menyebabkan tubuhnya secara tidak sadar menjadi tegang. Seluruh keberadaannya tampaknya telah memasuki keadaan yang sangat kaku. Huo Yuhao memeluk Wang Dong dengan sangat alami. Dari sudut pandangnya, itu adalah pelukan antar teman. Bukankah ini sangat normal? Tapi, saat dia benar-benar memeluk Wang Dong, perasaannya sedikit berubah. Dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melakukan kontak dekat satu sama lain, membuatnya tiba-tiba teringat saat dia melihat sosok Wang Dong dari belakang sekali lagi. Dia awalnya berpikir bahwa tubuh Wang Dong akan berotot dan kokoh seperti miliknya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah master jiwa yang dengan susah payah melatih tubuh mereka dan mengembangkan kekuatan jiwa mereka setiap hari. Namun, saat dia memeluk Wang Dong, itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Meskipun tubuh Wang Dong elastis saat disentuh, namun juga sangat lembut, jenis kelembutan yang membuatnya merasa seolah-olah tidak memiliki tulang. Selain itu, dia juga memiliki bau harum yang samar pada dirinya. Tingginya hampir sama, jadi ketika Huo Yuhao memeluk Wang Dong, wajahnya berada di sisi leher Wang Dong. Saat dagunya bergesekan dengan leher ramping Wang Dong, perasaan halus dan ramping membuat pikirannya sedikit bergetar. Huo Yuhao benar-benar ingin menghela nafas, tapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, di usianya yang sekarang, pengetahuannya di bidang tertentu masih minim sehingga ia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa memeluk Wang Dong jauh lebih nyaman daripada yang dia bayangkan. Bagaimana rasanya? Wang Dong praktis bergumam. Dia tidak meletakkan tangannya di punggung Huo Yuhao dan memeluknya dengan cara yang sama, sebaliknya, dia hanya membiarkan Huo Yuhao memeluknya. Perasaan yang dia rasakan juga berbeda dengan apa yang dirasakan Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao sangat kokoh, dan dia juga memiliki aroma yang sangat maskulin disertai dengan aroma samar keringat yang dimiliki anak muda. Pengalaman seperti itu membuat Wang Dong tersipu malu. Itu cukup bagus, sangat nyaman. Huo Yuhao secara tidak sadar menjawab, berdasarkan apa yang dia rasakan. Wang Dong menjadi kosong sesaat, tetapi ekspresinya segera menjadi marah setelah beberapa saat. Bodoh, apa aku membiarkanmu memelukku agar kamu merasa nyaman? Aku membiarkanmu merasakan aura jiwa bela diriku. Aku lupa. Aku akan mencoba memelukmu lagi. Huo Yuhao tiba-tiba merasa agak malu, tapi dia segera memeluk Wang Dong lebih erat lagi. Ketika Wang Dong dipeluk dengan lebih kuat, dia tidak bisa menahan erangan ringan. Dia ingin mendorongnya menjauh, tapi dia tetap memutuskan untuk menahannya. Dengan tangannya yang enggan meraih pakaian Huo Yuhao dan bibirnya yang tertutup rapat, dia benar-benar tampak seperti sedang menderita keluhan yang sangat besar. Huo Yuhao perlahan mengumpulkan kekuatan jiwanya sambil dengan cermat mengamati aura Wang Dong, tetapi hal pertama yang dia cium setelah memeluk Wang Dong adalah aroma kuat yang keluar dari tubuhnya. Tubuh Wang Dong terasa agak kencang, tapi masih sangat lembut. Lambat laun, Huo Yuhao merasakan gelombang aura Wang Dong, itu adalah aura yang kuat dan bersinar yang terasa hangat dan nyaman. Saat itu merangsang kekuatan jiwanya untuk perlahan beredar di sekitar tubuh Wang Dong, itu menimbulkan perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Yang membuatnya semakin tercengang adalah kenyataan bahwa aura kehidupan yang lebih kuat secara bertahap muncul di tengah pancaran aura tersebut. Aura Wang Dong tiba-tiba berubah 3 kali berturut-turut, tetapi setiap perubahan membuatnya semakin dekat dengan Wang Dong. Ketika dia merasakan transformasi terakhir dalam aura Wang Dong, secara mengejutkan kekuatan jiwanya mulai beredar di sepanjang jalur sirkulasi teknik surga misterius. Ini, Huo Yuhao secara bertahap melebarkan matanya, Wang Dong juga sama terkejutnya. Setelah Huo Yuhao memeluknya, aliran emas perlahan muncul di permukaan kulitnya. Kemudian, perlahan berubah warna menjadi emas kebiruan sebelum berubah menjadi emas tua. Warna cahayanya berubah 3 kali, ini juga merupakan gelombang aneh yang dirasakan Huo Yuhao setelah auranya berubah. Pada akhirnya, Wang Dong masih lebih berpengalaman dibandingkan Huo Yuhao. Huo Yuhao diam-diam merasakan aura di tubuh Wang Dong, sementara Wang Dong mengamati segala sesuatu di tubuh Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa cahaya mulai muncul di tubuh Huo Yuhao. Pertama, itu adalah aliran putih redup yang lembut dan dalam, dan bahkan memiliki perasaan yang berbeda-beda.
Saat auranya bersentuhan dengan aura putih ini, rasa nyaman yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Aura Huo Yuhao tampak berbudi luhur, dan selaras sempurna dengan auranya sendiri. Setelah itu, aura di tubuh Huo Yuhao mulai berubah. Auranya yang lembut dan dalam berangsur-angsur berubah menjadi dingin, dan sedikit rasa dingin muncul di tubuhnya. Namun, rasa dingin itu juga terasa seolah-olah dipenuhi dengan kehidupan yang tak ada habisnya, itu menyatu sempurna dengan aura kehidupan di tubuh Wang Dong. Meskipun yang satu adalah aura kehidupan yang berasal dari alam, sementara yang lainnya adalah kehidupan dalam jumlah tak habis-habisnya yang berasal dari dinginnya zaman kuno, undulasi kehidupan tak berujung yang mereka alami memungkinkan kedua aura itu bergabung, satu sama lain, semakin menyelaraskannya. Ketika aliran yang mengelilingi tubuh Wang Dong akhirnya berubah menjadi emas gelap, aura di tubuh Huo Yuhao berubah dari warna biru sedingin es menjadi abu-abu hambar. Warna abu-abu ini sangat kusam. Namun, yang mengejutkan Wang Dong, kedalaman dan stabilitas yang berasal dari aliran abu-abu bahkan melampaui emas gelap di tubuhnya. Ya, aura di tubuh Huo Yuhao diperkirakan telah berubah 3 kali berturut-turut juga. Selain itu, ia menyatu sempurna dengan aura Wang Dong setiap kali berubah. Perlahan-lahan, tangan Wang Dong yang memegang pakaian Huo Yuhao mulai terangkat ke atas, memeluknya juga. Pada saat ini, tidak ada pikiran yang mengganggu dalam pikiran mereka. Benar-benar tenggelam dalam perasaan indah yang disebabkan oleh perubahan aura masing-masing. 3 aura berbeda bervariasi tanpa henti, sementara kekuatan jiwa di tubuh mereka mulai beredar. Lebih jauh lagi, kecepatan sirkulasi kekuatan jiwa mereka menjadi semakin cepat seiring berjalannya waktu, sementara kecepatan pergantian ketiga aura terus meningkat. Aliran sungai dengan warna berbeda yang tak henti-hentinya mengelilingi keduanya terlihat samar-samar, kenyataannya, warnanya sangat terang, jadi hanya mereka berdua yang bisa merasakan aura mereka dengan jelas. Pada saat ini, keduanya tidak memahami apa sebenarnya arti keadaan ini bagi mereka, namun mereka memanfaatkan kesempatan yang telah hadir dan dengan tenang saling berpelukan, diam-diam merasakan perasaan indah dan semakin menenangkan ini. Terlepas dari apakah itu Huo Yuhao atau Wang Dong, keduanya merasa seolah-olah pihak lain telah bergabung ke dalam tubuh mereka, perasaan ini terlalu luar biasa. Selanjutnya, jiwa mereka terasa seolah-olah telah naik ke alam yang lebih tinggi. Pada saat ini, perasaan menyegarkan muncul di lautan spiritual Huo Yuhao. Suara yang sangat familiar kemudian bergema. Bagaimana keberuntunganmu bisa sebaik ini? Ini tidak mungkin benar. Suara yang tiba-tiba ini mengejutkan Huo Yuhao, sedikit membangunkannya dari perasaan aneh itu. Dia secara tidak sadar ingin melepaskan tangannya. Suara itu buru-buru berkata, "Cepat peluk dia, idiot." Huo Yuhao segera mengencangkan tangannya. Dia memiliki kepercayaan mutlak terhadap suara ini, karena dia telah menyadari bahwa suara ini bukan milik orang lain selain Skydream Ichewom. Ya, Skydream Ichewom, yang telah tertidur lelap selama beberapa bulan, sebenarnya terbangun karena pelukan Huo Yuhao dan Wang Dong. Namun, hal itu dengan cepat berubah menjadi pendiam. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi di benak Huo Yuhao, "Mulai sekarang, ikuti instruksi saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar dapat menemukan seseorang yang sepenuhnya cocok dengan aura Anda. Kakak ini benar-benar tidak dapat memahaminya. Tidak, ini hampir mustahil. Namun, Anda sudah melakukannya. Bagi Anda, ini adalah sesuatu yang sangat beruntung. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini, itu akan memberimu 2 prospek tanpa akhir di masa depan." Huo Yuhao secara tidak sadar berpikir dalam benaknya, "Saudara Skydream, apa maksudmu? Aura Wang Dong sangat cocok dengan auraku." Skydream Ichewom merespons, "Sederhananya, hubungan kalian berdua saat ini seperti hubungan pasangan suami istri antar manusia. Di satu sisi, kita memiliki yin, di sisi lain, kita memiliki yang. Kita mempunyai 2 aura yang benar-benar identik, namun masing-masing mewakili yin dan yang. Setelah mereka menyatu sepenuhnya, tubuh yin dan yang sepenuhnya selaras akan terbentuk. Sebagai akibatnya, Anda pasti akan melepaskan kekuatan dalam jumlah yang sangat besar. Sepertinya kalian manusia menyebut situasi ini sebagai martial soul fusion. Dengan kata lain, jiwa bela diri Anda dan jiwa bela diri orang yang Anda peluk ini sangat cocok. Selain itu, ada berbagai tingkat fusi jiwa bela diri. Umumnya, kemungkinan penggabungan hanya ada jika kompatibilitas Anda melebihi 50%. Namun,
Kompatibilitas antara kalian berdua adalah 100%. Tidak hanya itu, kakak ini bahkan tercengang dengan kenyataan bahwa kalian berdua sebenarnya memiliki 3 jiwa bela diri yang menyatu satu sama lain. Ini sebenarnya bukan keajaiban, ini menyimpang. 3 fusi jiwa bela diri. Huo Yuhao bertanya dengan hampa. Bagaimana mungkin, Wang Dong hanya memiliki 1 jiwa bela diri, dan itu adalah Dewi Kupu-Kupu bercahaya. Saya hanya memiliki 2 jiwa bela diri, dan jiwa bela diri kedua saya bahkan belum diputuskan. Skydream Ichewom dengan sedih berkata, apakah menurutmu dia hanya akan memberitahumu bahwa dia memiliki sedikit jiwa bela diri? Jika itu aku bahkan tidak akan membicarakannya. Sedangkan untukmu, lumayan. Anda awalnya memiliki 1 jiwa bela diri, tapi saya memberi Anda jiwa bela diri S. Itu 2. Tapi apakah Anda masih ingat bola kecil berwarna abu-abu itu? Orang yang tak terduga itu. Meskipun dia terlihat sangat lemah, jangan meremehkannya. Aku sudah memikirkannya sejak lama, tapi aku masih belum bisa menelannya. Dia tiba-tiba menjadi semacam jiwa bela diri yang aneh. Bahkan dengan pengalaman jutaan tahun dari saudara ini, saya masih tidak dapat memahami apa yang dia lakukan. Tampaknya ia tidak bisa mendapatkan cincin jiwa apapun, tetapi kekuatan bawaan jiwanya bahkan membuatku takut. Bahkan aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi, jiwa bela diri yang bahkan tidak bisa disebut jiwa bela diri ini ternyata berhasil menyatu dengan orang yang sedang kamu peluk ini. Kalau tidak, mengapa saudara ini begitu terkejut? Huo Yuhao dengan heran berkata, jika kamu mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti Wang Dong juga memiliki 3 jiwa bela diri?